Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haskal dengan NIM 2401700880. Jadi pada kali ini saya ingin mempresentasikan tentang materi memahami keamanan layanan lintas platform. Peta jalan kita hari ini menjelajahi berbagai aspek keamanan digital. 1. Pengantar keamanan digital, memahami urgensi dan landscape ancaman saat ini. 2. Pilar keamanan, menjelajahi konsep dasar seperti CIA Triad. 3. Keamanan platform spesifik, menganalisis keamanan cloud, mobile, dan web. 4. Ancaman dan mitigasi, mengenali celah umum dan strategi pertahanan. 5. Langkah selanjutnya, membangun lingkungan digital yang lebih aman. Mengapa keamanan digital menjadi krusial di dunia yang saling terhubung? Di era digital ini, hampir setiap aspek kehidupan kita terhubung secara online, mulai dari komunikasi pribadi, transaksi keuangan, hingga operasional bisnis yang kompleks. Semuanya bergantung pada infrastruktur digital. Tanpa keamanan yang kuat, data sensitif kita rentan terhadap pelanggaran, pencurian identitas, penipuan finansial, dan serangan siber yang dapat merusak reputasi serta menyebabkan kerugian besar. Keamanan digital bukan lagi pilihan, melainkan keharusan mutlak. Konsep dasar keamanan pilar-pilar pelindungan digital. Kerahasiaan, memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Ini melibatkan enkripsi data, kontrol akses, dan pengelolaan identitas. 2. Integritas, menjamin bahwa informasi akurat dan lengkap, serta belum dimodifikasi tanpa izin. Contohnya adalah tanda tangan digital dan hash data. 3. Ketersediaan, memastikan bahwa sistem dan data dapat diakses oleh pengguna yang berwenang saat dibutuhkan. Ini mencakup redundansi, cadangan data, dan perencanaan pemulihan bencana. Ketiga pilar ini saling mendukung dan merupakan fondasi utama untuk setiap strategi keamanan digital yang efektif. Keamanan di platform cloud, jaga data dan aplikasi di awan. Migrasi ke cloud menawarkan fleksibilitas dan skalabilitas, namun juga menghadirkan tantangan keamanan unik. Tanggung jawab keamanan seringkali dibagi antara penyedia cloud dan pelanggan. 1. Model tanggung jawab bersama, memahami batasan keamanan yang ditangani oleh CSPVS yang menjadi tanggung jawab pelanggan. 2. Manajemen identitas dan akses, kontrol yang dapat mengakses sumber daya cloud dan apa yang dapat mereka lakukan. 3. Enkripsi data, melindungi data saat istirahat dan saat transit. Yang keempat, keamanan jaringan cloud, mengimplementasikan firewall, segmentasi, dan pencegahan intrusi. Melindungi dunia dalam genggaman, keamanan pada platform mobile. Perangkat mobile adalah pintu gerbang menuju informasi pribadi dan profesional. Keamanannya sangat penting. 1. Keamanan aplikasi mobile, pengembangan aplikasi yang aman, pengujian kerentanan, dan pembaruan rutin. Yang kedua, manajemen perangkat mobile, mengelola dan mengamankan perangkat yang digunakan untuk akses perusahaan. Yang ketiga, autentikasi biometrik, manfaatkan sidik jari atau pengenalan wajah untuk akses yang aman. Yang keempat, pembaruan sistem operasi, menjaga OS mobile tetap terbaru untuk menambal celah keamanan. Benteng pertahanan dunia maya, keamanan aplikasi web dan API. Aplikasi web dan antarmuka pemrograman aplikasi atau API adalah target utama bagi penyerang. 1. Validasi input, mencegah serangan injeksi seperti SQL injection dan cross-site scripting dengan memvalidasi semua input pengguna. 2. Manajemen sesi yang aman, menggunakan token sesi yang kuat, mengimplementasikan timeout sesi, dan melindungi dari pembajakan sesi. 3. Autentikasi dan otorisasi, menerapkan metode autentikasi yang kuat, misalnya MFA dan kontrol akses berbasis peran untuk otorisasi. Dan yang keempat, keamanan API, menggunakan autentikasi token, pembatasan laju, dan enkripsi komunikasi API. Ancaman umum dan celah keamanan lintas platform.
Ancaman terus berkembang. Memahami ancaman umum sangat penting. 1. Finishing dan rekayasa sosial. Upaya penipuan untuk mendapatkan informasi sensitif melalui manipulasi psikologis. 2. Malware. Perangkat lunak jahat yang dapat mencuri data, mengenkripsi file, atau mata-matai pengguna. 3. Serangan man in the middle. Penyerang penyadap komunikasi antara dua pihak. Yang keempat, kerentangan konfigurasi yang salah. Kesalahan dalam pengaturan sistem yang membuka celah keamanan. Yang kelima, pembaruan yang terlambat. Tidak segera memperbarui perangkat lunak dapat mengekspos sistem pada kerentanan yang diketahui. Strategi pertahanan. Praktik terbaik untuk meningkatkan keamanan layanan Anda. MFA dan kata sandi yang kuat. Implementasikan autentikasi multifaktor dan kebijakan kata sandi yang kompleks. Pembaruan rutin. Pastikan semua sistem dan aplikasi selalu diperbarui ke versi terbaru. Edukasi pengguna. Melatih karyawan tentang praktik keamanan cyber terbaik dan mengenali ancaman. Enkripsi data. Enkripsi data sistem terbaik saat disimpan maupun saat dikirim. Rencana tanggap insiden. Memiliki rencana yang jelas untuk merespon dan memulihkan dari insiden keamanan. Jadi kesimpulannya, mari kita ciptakan lingkungan digital yang lebih aman. Keamanan digital adalah perjalanan berkelanjutan, bukan tujuan akhir. Dengan memahami prinsip dasar, ancaman, dan praktik terbaik, kita dapat membangun perisai digital yang lebih kuat untuk melindungi diri dan layanan kita di seluruh platform. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.